saudaranya semuanya Allah diberi perlindungan oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa lagi kepada para jamaah manakib dimanapun berada, wabil khusus jamaah manakib Majelis Dzikir Al-Istiqomah, hadir ataupun tidak hadir semuanya dimanapun berada, semoga Allah selalu memberikan perlindungan untuk kita semua. Amin, amin ya Allah. Jamaah manakib rahimakumullah, alhamdulillah lagi-lagi Iwang pribadi izin sharing ngobrol juga. Jadi lagi-lagi kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah memberikan bukti yang nyata juga bahwa yang asalnya tadinya kemungkinan datang jamaah sedikit tapi ternyata banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadinya ala kadarnya tapi Allah berkehendak lain. Alhamdulillah begitu, karena dalam takdirnya manakib hari ini malam ini bertepatan dengan syukuran ulang tahunnya anaknya Oting, yakni Salman Ahmad Al-Ghazali yang ke-8 ya, yang ke-8 tahun. Jadi setahu Iwang, Salman itu artinya penakluk, lalu Ahmad itu adalah seorang nama singkat dari Nabi Muhammad SAW yang artinya orang yang terpuji, dan Al-Ghazali itu yang satu kalau secara kamus bahasa Arab itu gender, yakni laki-laki, atau nama seorang sufi di Persia yakni Imam Al-Ghazali. Jadi kalau disimpulkan menurut Iwang, nama Salman Ahmad Al-Ghazali adalah seorang laki-laki yang tegas, yang siap melawan ketidakbenaran, tapi dengan sifat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi nama tersebut. Amin ya Allah. Jadi di tahun yang ke-8 ini untuk Salman kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, amin, anak yang berbakti, amin, terutama selalu cinta kepada Allah, Rasul, dan para ulama. Amin ya Allah. Jadi cerita sedikit, Iwang pernah ditanya sama mertua. Jadi anak Iwang itu ada yang namanya Muhammad Habibi Umar Mahbub, diberikan nama oleh Mama Ki Iqbal. Lalu yang kedua yang kedua Salma Muhsinatun Saidah, diberikan guru Iwang juga Kiai Haji Ahmad Syahid almarhum. Jadi ketika ditanya mertua, "Uang, anak kamu mau jadi apa?" Karena didikan dari para guru, dari Abah, dari Iqbal, dari Kiai Amai juga, semuanya imam lainnya, Iwan hanya menjawab bahwa anak Iwan yang penting terutama adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, juga ulama. Amin ya Allah. Jadi kadang menurut Iwan kadang suka aneh. Jadi terkadang ketika orang tua ingin menjadikan, saya ingin anak sukses, tapi kategori sukses itu pada umumnya yaitu dilihatnya dari harta benda. Dia punya mobil, dia punya motor, dia punya harta yang mewah, yang banyak. Padahal sebetulnya yang paling inti itu adalah cinta dulu kepada Allah, kepada Rasul dan ulama. Karena kalau orang mau itu anak, mau anak dewasa sekalipun, kalau sudah cinta kepada Allah, maka semuanya pun akan diberikan apapun itu oleh Allah. Kalau kita sukses, tapi kalau kita tidak ada cinta kepada Allah, maka percuma juga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ulang tahun ini simbolis tanda syukur kepada Allah bahwa Allah ini memanjangkan umur kita. Memanjangkan umur kita untuk lebih bermuhasabah lagi, lebih bertafakur lagi bahwa semakin umur kita panjang, kita mau apa? Apakah kita mau stuck menjadi orang yang biasa-biasa ataupun ada perubahan yang lebih baik gitu. Maka Iwang ingat pesan Imam Al-Ghazali, sepanjang-panjangnya umur manusia adalah umur orang yang bermanfaat bagi orang lain.
Dan sejelek-jeleknya umur manusia adalah umur yang selalu menjelek-jelekan orang lain. Jadi mudah-mudahan semakin umur kita panjang, di samping bersyukur Allah memberi kesempatan kita untuk mendapat ridho Allah, maka di sisi lain pun kita harus meminta ampun, berzikir, beristighfar kepada Allah, karena tetap umur itu misteri. Nah, lalu selanjutnya kepada orang tua. Jadi kebetulan Iwang juga pernah dapat nasihat dari guru Iwang juga, yakni Kiai Haji Ubaidillah. Itu sebelum Iwang kenal dengan Abah punya guru, nah itu salah satunya. Ajengan Ubed disebutnya Ubed. Itu Kiai punya pondok pesantren Darut Taubah. Jadi pesan beliau Ajengan Ubed adalah kita sebagai orang tua selalu mendoakan, ya Allah berikanlah anak saya rizki yang banyak, ya Allah jadikanlah anak saya orang yang soleh, orang yang berbakti. Tapi lagi-lagi kita lupa bahwa sebetulnya kita sebagai orang tua harus mendoakan ampunan kepada anak kita sejak dini. Jadi kepada para orang tua, kepada jamaah yang punya anak, mengingatkan bahwa belajarlah dari sekarang untuk meminta ampun kepada anak. Mau anaknya itu masih kecil, tidak ada masalah. Jadi umpama ada si Neng, ada Salman, doakan. Jadi jangan lupa untuk mendoakan, ya Allah ampunilah dosa anak saya. Karena itu untuk tabungan. Semakin kita mendoakan ampunan kepada anak kita sejak dini, maka insya Allah barokah dari kalimat istighfar itu akan terciprati kepada anak. Amin ya Allah. Gitu. Karena dalam hadis riwayat Muslim, amal yang tidak terputus itu ada 3. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Yang ketiga doa anak yang soleh. Nah, perlu kita garis bawahi, patokannya itu anak. Jadi bukan orang yang soleh, tapi doa anak yang soleh. Nah, secara ilmu fikih dalam Safinah, anak itu baliknya laki-laki umur sampai 15 tahun atau ketika mimpi basah. Kalau perempuan itu